Oke, halo Stefani. Halo BK. Halo Bagus. Halo Dio. Apakah kamu sobat rupiah sejati? Pasti dong. Benar. Yes, 100%. Iya dong. Kita cek dengan uji fakta atau hoax. Yang pertama, uang logam Rp1.000 bergambar kelapa sawit adalah uang lama yang nggak bisa dipakai buat belanja. Fakta atau hoax? Hoax. Fakta. Itu hoax. Fakta dong. No. Salah ya? Yang kedua, kamu bisa menyimpan dan juga mengirim uang di Bank Indonesia. Fakta atau hoax? Fakta. 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 Itu hoax juga. Oke. Terakhir, kamu bisa mencairkan surat berharga negara di Bank Indonesia. Fakta atau hoax? Tentu hoax. Oke. Apa ya? Fakta. Fakta. Ya. Oh my God. Itu hoax. Wow, 3 pertanyaan betul 3. Yeay, selamat kamu sobat rupiah sejati. Nah, gini nih, kalau dapat informasi ditelan mentah-mentah kayak lalapan. Mendingan besok-besok selalu cek informasi bos, biar nggak jadi hoax. Hola, ketemu lagi di Sobru. Lukas, gua Gasop. Memang ya, yang namanya informasi cukup deras datangnya, menyebabkan juga banyaknya hoax. Dan jangan sampai hoax itu menyebabkan kerugian bagi kamu dan juga orang lain. Kayak ini nih. Nah, kayak gini. Oke, daripada kita menduga-duga bagaimana kabar hoax, bagaimana menangkalnya, lebih baik kita langsung tanyakan sama rekan gue dari Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Ada Mas Ihsan Prabawa. Weh, apa kabarnya Mas? Bro. Alhamdulillah ape, di sana gimana kabarnya? Mantap, saya juga alhamdulillah wape tenan. Wah, berarti ini juga kelihatan seger nih. Oke, passwordnya apa? Oh, enggak, bercanda. Apa ini? Bercanda. Gini Mas, oke, kalau kita sebelum tanya-tanya soal hoax, mungkin biar lebih kita cair, lebih countdown, mungkin kita ada tagline sedikit Mas soal Sobru. Siap ya Mas ya? Siap, siapa takut. Tagline-nya gini, nanti kalau gue bilang, Sobru, lo gas, gua gasop. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Sobru, lo gas. Lo gas, gue gasop. Wih sih, mantap. Siap Mas. Oke, Siap. langsung kita tanya jawab soal BI ya Mas, tentang hoax dan sebagainya. Kalau hoax yang belakangan ini sering muncul seputar Bank Indonesia, ini yang paling meresahkan dan berbahaya untuk disebarkan ini yang seperti apa nih Mas? Ada beberapa isu yang saya sempat baca di medsos yang saya lihat. Yang pertama adalah adanya isu bahwa ada undian berhadiah yang mengatasnamakan Bank Indonesia. Jadi hati-hati teman-teman dalam menanggapi isu seperti ini, karena orang cenderung ketika mendapatkan informasi dapat undian, mereka langsung gegabah nih. Mereka langsung semerta-merta memberikan data pribadinya secara begitu saja tanpa dipikir terlebih dahulu, benar apa tidaknya. Isu yang kedua adalah adanya isu kita bisa mencairkan surat berharga negara di Bank Indonesia. Dan yang ketiga adalah ada isu bahwa kita bisa menabung di Bank Sentral di Republik Indonesia, itu Bank Indonesia. Seperti itu kira-kira. Oke Mas Ihsan, sekarang kita menjawab pertanyaan dari Sobat Rupiah yang sudah banyak nanya nih. Ini ada dari @Pangulu Perkasa. Ini nanya, BI itu sebenarnya bank pemerintah atau bank swasta? Gimana Mas? Ini kita perlu tahu terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan bank itu. Jadi bank pada umumnya adalah sebuah lembaga bisnis atau entitas usaha yang bergerak di bidang sektor keuangan, di mana bank menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya ke masyarakat lain melalui pinjaman atau kredit. Nah, kalau kita lihat pemilikannya, maka bank itu terdiri dari bank milik pemerintah atau BUMN dan bank swasta. Kemudian dari sisi jenis usahanya, ada bank umum dan ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Kemudian kalau lihat dari prinsipnya, ada bank syariah dan bank konvensional.
Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah Bank Indonesia adalah bank milik pemerintah atau swasta? Jawabannya bukan kedua-duanya. Mengapa? Karena Bank Indonesia bukanlah bank operasional. Untuk tahu Bank Indonesia itu apa, kita perlu membuka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 yang menjadi dasar hukum pembentukan Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral yang bertugas untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini dicapai dengan 3 kewenangan, yaitu melaksanakan kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Jadi itu tujuan Bank Indonesia dibentuk di Indonesia. Nah, kemudian negara-negara juga sama memiliki bank sentral seperti Bank Indonesia. Misalnya di Singapura itu memiliki Monetary Authority of Singapore atau MAS. Di Malaysia ada Bank Negara Malaysia atau BNM. Sementara di Amerika ada yang namanya Federal Reserve atau FedRes. Jadi kembali Bank Indonesia bukanlah bank operasional, bukan bank pemerintah, bukan bank swasta, tapi adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan siapapun. Gitu Sob. Oke Mas, sekarang ke pertanyaan ketiga Mas. Ini dari Sobat Rupiah @edisgrt. Nah ini uang Rp1.000 gambar kelapa sawit nih Mas, yang koin itu. Ini kok bisa dijual dengan harga ratusan juta, ini gimana nih Mas? Oke. Jadi kalau kita lihat harga barang itu dibentuk oleh mekanisme pasar. Artinya sepanjang pembeli dan penjual menyepakati sebuah harga, ya maka sah-sah saja gitu. Sebagai contoh, ini pulpen saya gitu ya. Pulpen ini kalau saya jual senilai 5 miliar rupiah dan ada orang yang mau beli, yang ada masalah, silakan saja, itu boleh dilakukan gitu. Nah kembali ke koin tadi, ada orang yang menjual koin dengan harga ratusan juta dan ada yang mau membeli itu silakan saja, diperbolehkan. Tapi bagi kami Bank Sentral, uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit tetap sebuah mata uang pembayaran yang sah yang dijamin dengan undang-undang. Dan nilainya sesuai dengan yang tertera di situ, Rp1.000 saja. Dan uang itu masih berlaku hingga saat ini dan belum ditarik dari peredaran. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat uang-uang apa saja yang masih berlaku saat ini, bisa cek di website kami di www.bi.co.id. Oke Mas, berikutnya Mas, ini banyak juga nih hoax yang beredar ya. Jadi bagaimana Bank Indonesia itu untuk mitigasi penyebaran hoax? Jangan khawatir, karena Bank Indonesia sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, kita mendukung asas akuntabilitas dan transparansi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi apapun dari Bank Indonesia sepanjang itu memang daftar informasi yang diperuntukkan untuk publik. Kemudian yang kedua, Bank Indonesia juga menerapkan keterbukaan informasi melalui berbagai layanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, baik melalui website resmi kita di www.bi.go.id maupun di kanal-kanal medsos seperti di YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Kita memiliki akun-akun resmi yang ada di sana. Jadi teman-teman bisa langsung membuka untuk mengecek kebenaran suatu berita. Yang ketiga, kita akan selalu memberikan updating informasi, isu terkini dan berbagai hal yang sedang berkembang di masyarakat melalui berbagai kanal media kita. Oke Mas Ihsan, terakhir Mas Ihsan, ini tips untuk Sobat Rupiah agar terhindar dari yang namanya prank atau hoax dan sebagainya. Monggo Mas. Memang di era informasi yang serba cepat sekarang ini, kita makin susah membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah. Dan kadang-kadang kita karena terlalu semangatnya, mungkin terlalu senang, terlalu happy, terlalu kaget, terlalu excited, kita akan semerta-merta men-forward hoax itu dengan tanpa sadar, dengan secepat mungkin. Padahal kalau kita mau sedikit lebih cerdas dalam bermedia sosial, berinternet dan sebagainya, kita harus bisa mengecek kebenaran setiap informasi yang kita dapatkan. Nah, caranya bagaimana? Kunjungi website resmi yang memang sedang dibahas oleh hoax tersebut. Misalnya, ini hoax sedang membahas tentang Bank Indonesia, maka silakan buka semua kanal informasi yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Kalau memang ternyata tidak mendapatkan bukti bahwa itu adalah sebuah berita yang benar, maka cukup diabaikan saja, jangan disebarkan lagi ke orang lain. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sembarangan mengumbar data pribadi, karena itulah yang diincar oleh para penyebar hoax tersebut. Pastikan dulu sebelum kita memberikan data kita kepada pihak lain. Jadi, untuk mengkonfirmasi berbagai berita yang kamu dapatkan, yang kira-kira diragukan kebenarannya, kamu bisa langsung menghubungi kontak center Bank Indonesia di Bicara 131. Bank Indonesia memiliki salah satu kontak center yang terbaik di Indonesia. Jadi bisa dipastikan kami akan memberikan layanan dan informasi yang valid untuk bisa kamu gunakan dalam memfilter berita-berita yang kamu dapatkan tadi. Oke, terima kasih Mas Ihsan atas pencerahannya. Intinya dengan senang hati tadi bisa membuka value baru dan juga informasi yang baru juga untuk para Sobat Rupiah. Terima kasih Mas Ihsan, tetap semangat. Sama-sama.
Jangan gampang termakan hoax ya. Siap. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita dapat informasi, jangan langsung share. Karena yang penting adalah sharing before sharing. Karena informasi paling mutakhir dan valid soal Bank Indonesia cuman ada di sini. Atau bisa juga hubungi kontak center Bicara 131. Oh iya, selamat untuk netizen dan juga Sobat Rupiah yang tadi pertanyaannya sudah dibacakan. Berhasil mendapatkan giveaway dan juga hadiah dari BI. Intinya kita selalu double check kalau dapat informasi, jangan langsung makan mentah-mentah kayak lalapan. Oke, dan juga terima kasih buat Sobat Rupiah yang sudah menonton episode Sobru kali ini. Kita jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di media sosial resmi Bank Indonesia. Oke, sampai jumpa. Wassalam. Lukas, gua gasot.